Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zufar Zaki Fularian dengan NIM 26050120140073. Saya merupakan mahasiswa oceanografi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya akan membahas terkait gerakan elemen fluida yang terjadi pada aliran fluida itu sendiri. Nah, untuk pertama-tama marilah kita mengenal apa itu fluida dan kenapa dia bisa bergerak gitu ya kan. Nah, jadi fluida itu merupakan suatu zat yang tidak mempunyai bentuk dan volume permanen. Ya, perlu kita pahami, jadi fluida ini nggak ada bentuk permanennya, dia akan selalu berubah-ubah tergantung dari mungkin wadah atau tempat dia berada gitu. Nah, kenapa fluida ini memiliki bentuk yang tidak permanen? Disebabkan oleh bentuk partikel dari fluida itu memiliki jarak gitu kan. Nah, ini ada jarak antara partikel dari fluida tersebut gitu. Misalkan ini adalah air, jadi partikel antara air ini saling mempunyai jarak gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan fluida ini dapat bergerak bebas. Nah, jika partikel ini semakin rapat, maka dia akan membentuk suatu benda yang solid, misalkan saja batu, kayu, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sebenarnya pada saat kita melihat aliran air pada sungai gitu, yang bergerak ini merupakan partikel-partikel air yang mengaliri sungai gitu. Jadi partikel-partikel inilah yang bergerak sehingga bisa mengalir bebas gitu kan, di sungai tersebut gitu. Nah, gerakan fluida secara matematis ini dikenal sepanjang lintasannya itu dianggap sebagai superposisi dari berbagai jenis gerak utama dari partikel fluida tersebut. Nah, sehingga akan menghasilkan aliran utama itu dari kiri ke kanan. Nah, ini sesuai pada gambar dari kiri ke kanan atau aliran utama dari kanan ke kiri, ya terserah sesuai gambarnya. Namun pada saat pada gambar ini kita mengetahui bahwa ada benda yang dialiri suatu fluida gitu, yang dilewati suatu fluida, sehingga dia akan membentuk suatu streamline gitu kan, suatu garis-garis aliran fluida. Nah, untuk yang bergeraknya itu merupakan partikel-partikel. Nah, partikel-partikel fluida tersebut yang bergerak melewati benda tersebut, benda ini gitu. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa benda suatu fluida mengalir itu terdapat dalam 3 jenis gerakan, yaitu ada translasi, ada rotasi, dan ada deformasi. Dan pada saat terjadi gerakan fluida, dimungkinkan ada satu gerakan yang terjadi, atau kombinasi 2 gerakan yang terjadi, atau kombinasi ketiga gerakan itu yang terjadi. Misalkan translasi saja, atau translasi dan deformasi, atau sekaligus tiga-tiganya, translasi, deformasi, dan rotasi seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sedangkan untuk secara fisika lebih mudah dijabarkan dalam bentuk 2 dimensi, di mana kita dibantu oleh sumbu X dan Y. Sebagai sumbu X sebagai arah aliran dan sumbu Y sebagai tinggi atau kedalaman dari fluida tersebut. Gitu. Nah, di mana panjang dx ini ya, dx itu dengan tinggi dy memiliki kecepatan pada titik A. Nah, uniknya di sini untuk kecepatan pada sumbu X itu konstan. Jadi tetap dilambangkan pada huruf U. Nah, sedangkan untuk BC itu dia berubah menjadi U plus D plus 2U per 2Y kali dy. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kecepatan aliran fluida itu dipengaruhi oleh tingginya. Ya, misalkan semakin ke permukaan fluida, semakin ke permukaannya, maka aliran fluida akan semakin bertambah kencang gitu. Hal ini bisa kita lihat ya, seperti contoh aliran sungai tadi, ya kan? Contoh aliran sungai, di mana permukaan anggaplah sebagai partikel BC yang ada di permukaan. Nah, dengan AD itu partikel yang berada di dasar aliran sungai gitu. Nah, partikel AD ini akan memiliki kecepatan U. Nah, namun ketika partikel BC yang ada di permukaan, maka dia akan mempresentasikan ada komponen U di dalam komponen kecepatan BC ini sendiri. Oleh karena itu, kenapa dipastikan bahwa gerakan aliran fluida pada permukaan ini tergolong lebih cepat daripada gerakan yang ada di dalam dasar aliran fluida tersebut. Seperti itu.
Selanjutnya, nah, kita bergerak ke analisis elementer dari gerak fluida ini. Nah, baik. Jadi di sini ada partikel fluida yang terdiri atas A, B, C, dan D. Nah, ternyata partikel fluida ini dipengaruhi oleh waktu setiap pergerakannya. Misalkan ini T, maka ketika dia bergerak ke sini, dia akan dipengaruhi oleh T tambah delta T. T sebagai waktu awal dan delta T sebagai perubahan waktu yang terjadi, seperti itu. Nah, jadi untuk partikel ini bergerak akan dipengaruhi oleh waktu, sehingga nantinya partikel ini memiliki pergerakan yang tiga tersebut tadi, misalkan translasi, rotasi, atau deformasi. Nah, jadi ketika berada pada A dan D, maka kecepatannya tetap akan U, ya kan? Nah, ketika berada dia di sumbu garis partikel B dan C, maka kecepatannya akan tetap U plus do U per do Y kali dy, gitu kan. Nah, di sini kita bisa merepresentasikan gitu gerakan-gerakan yang ada di aliran fluida. Jadi misalnya kayak gerak translasi. Jadi gerak translasi itu gerak yang paling sederhana. Dia hanya berpindah tempat tanpa berubah bentuk dan sudut dari bidang partikel tersebut. Misalkan dari A, B, C, dan D, maka dia akan bergerak ke A1, B2 di sini, C2 di sini, dan D1 di sini. Ini yang dimaksud gerakan translasi. Jadi hanya partikel-partikelnya bergerak, namun tidak diiringi oleh perubahan-perubahan lainnya gitu. Sedangkan untuk rotasi, dia merupakan gerak yang mengubah arah diagonal. Jadi arah diagonal ini dia akan terubah gitu. Jadi misalkan untuk gerak translasi, dia akan berubah dari A1, ya kan, ke B3, lalu ke C1, ya kan. Nah, nanti dia akan berubah, nanti misalkan sini ada satu titik partikel lagi, ya kan. Nah, dia akan berubah ke sini, ya, misalkan ini disambungkan gitu. Jadi perubahan diagonal suatu bidang partikel gitu. Nah, untuk deformasi sendiri itu dia akan mengalami perubahan baik secara bentuk, luas gitu kan, maupun volume jika itu berbentuk 3 dimensi. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail terkait gerak dari translasi, deformasi, dan rotasi. Nah, kita memasuki gerak translasi terlebih dahulu. Nah, jadi gerak translasi ini seperti yang sudah dijelaskan, yaitu terkait tentang perpindahannya saja, perpindahan bidang partikel ke tempat lain gitu. Nah, ini secara sederhana, secara konsep 2 dimensi, di mana ada di sini ada A, B, C, dan D. Nah, tapi di sini ada sumbu Z, ya kan? Ada Z. Nanti tambah Z aja gitu kan. Nah, untuk terkait sehingga dia bisa dituliskan secara sistematis terkait perubahan dari A dari tempat sini menuju sini, ya kan, T tambah delta T ini, sehingga dia bisa diberikan rumus. Nah, misalkan yang diingin ketahui perubahan dari sumbu X, maka U per delta T, sehingga bisa dituliskan X tambah delta X gitu kan, untuk perubahan dari sumbu X. Nah, hal ini sesuai dari sini, ya kan, dikali delta T, ya kan. Nah, begitupun juga dengan Y dan Z-nya jika itu bentuk 3 dimensi gitu. Nah, ini kalau misalkan bentuknya 2 dimensi ya cukup sampai delta Y saja atau do Y gitu. Ini untuk perubahan sumbu X pada waktu. Nah, ini untuk perubahan secara skala luasnya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan.
Nah, sekarang kita ada deformasi. Deformasi sendiri itu terdiri atas dua kejadian atau dua macam gerakan gitu. Yang pertama ada deformasi linear, merupakan gerak fluida dengan mengubah bentuk tanpa mengubah sudutnya, sehingga yang berubah itu hanya panjang, lebar, dan volume. Nah, sedangkan deformasi sudut itu juga akan merubah bentuk sudut yang tadinya tegak lurus menjadi tidak tegak lurus lagi, sehingga dia bisa saja mengubah panjang, mengubah lebar, mengubah luas, dan mengubah volume itu sendiri bisa saja terjadi pada deformasi sudut. Nah, secara matematis untuk penggambaran deformasi linear itu bisa dituliskan dengan rumus seperti ini, di mana dou U per dou X kali dx per dx itu merepresentasikan sumbu X, ini sumbu X, dan dou V per dou Y kali dy per dy ini merepresentasikan di mana sumbu Y. Nah, jumlah dari ini, jumlah dari dou U dou X per dou X tambah dou V per dy merupakan jumlah dari total laju atas perubahan satuan luas gitu. Satuan luas area misalkan di sini merupakan DC ED dan DC D aksen, C aksen, E aksen, D aksen. Dan ini merupakan bentuk dari perubahan satuan luas misalkan. Jadi jika saya gambarkan perubahan linearnya ada di sini, B C E B aksen dengan D C E D C aksen E D aksen seperti ini. Nah, dan untuk beberapa kasus fluida yang tak termampatkan atau incompressible, dia akan memiliki suatu satuan luas yang sama seperti ini. Nah, terus misalkan gimana kalau fluida itu yang termampatkan gitu, yang incompressible ya, maka deformasi linear yang terjadi bisa saja dari ABCD ya kan, dia akan berubah menjadi seperti ini, seperti A B aksen, C aksen, D aksen, jadi persegi panjang gitu kan. Nah, kalau pada kasus yang termampatkan akan bisa menjadi fluida yang seperti ini, dan ini sesuai jika dituliskan terhadap secara sistematis yang telah dilakukan seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini untuk gerak deformasi sudut gitu kan. Jadi gerak deformasi sudut ini merupakan salah satu gerak yang akan mengubah sudut jadi panjang atau lebar atau bahkan volumenya, dimana tergantung dari besaran yang akan berubah gitu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan terkait kecepatan gitu kan. Nah, kalau kecepatan A dan B, partikel A dan B itu akan tetap U, sedangkan C dan D itu akan membawa U di dalamnya ya kan? Nah, sedangkan untuk lebih tinggi lagi, misalkan ada permukaan lagi di atasnya, maka dia akan membawa DU, DY dalamnya, tambah DT, seperti itu. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini partikel yang berubah yaitu dari A, C, D, B kan habis. Nah, dia berubah menjadi A, C aksen, D aksen, B, C aksen, D aksen, B. Jadi inilah yang dimakan perubahan sudut, di mana di sini pada sudut C AB itu dia akan tegak lurus, tapi ketika dia berubah dia akan menghasilkan sudut yang sudah tidak tegak lurus lagi terhadap A, seperti itu. Nah, untuk setelah waktu gitu kan, diketahui waktu dt, maka perubahan CC aksen dan DD aksen itu dia akan
berubah terhadap seperti ini. Oke. Nah, kecepatan sudut dari gerakan deformasi sudut ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, ini untuk sumbu Y. Nah, gimana sih kalau misalkan sumbu X? Berarti dia do V per do X. Nah, hal ini tentu saja berbeda dengan gerak linear, dimana kalau gerak linear itu dia akan menuliskan do U per do X. Nah, sedangkan kalau untuk gerak deformasi sudut dia akan menuliskan do V. Ya. Jadi bisa kita pahami bahwa terdapat perbedaan gitu kan dalam hal penulisan secara sistematis dari gerak deformasi linear dan sudut seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan gerak rotasi, di mana yang sudah saya contohkan di sini merupakan gerak rotasi yang hanya mengubah arah diagonalnya gitu. Jadi misalkan ada A, ya kan, ada B, ada C, ada D. Nah, otomatis dia akan A-nya akan berpindah ke sini, B-nya akan berpindah ke sini, C-nya akan berpindah ke sini, D-nya akan berpindah ke sini. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan rotasi yang hanya mengubah diagonalnya. Nah, tapi pada perjalanannya sangat jarang gitu ada kejadian di mana hanya terjadi gerak rotasi saja. Oleh karena itu kita perlu memahami konsep bahwa gerak rotasi ini akan dikombinasikan pada gerak-gerakan lainnya gitu. Misalnya saja ini ada gerak deformasi tapi tanpa rotasi gitu. Nah, ketika gerak deformasi tanpa rotasi maka akan dituliskan secara sistematis seperti ini, di mana do U per do Y dikurang do V per do X sama dengan 0. Nah, jika ini tidak terjadi gerakan deformasi gitu. Nah, namun jika ada ini tanpa ada gerakan rotasi, maka akan ditulis seperti ini. Namun jika ada gerakan deformasi, maka akan ditulis do U per do Y tambah do V per do X tidak sama dengan 0. Nah, ini jika ada deformasi tanpa adanya rotasi. Nah, terus gimana ada rotasi tanpa adanya deformasi gitu kan? Seperti gambar ini, lihat. Tidak ada perubahan sudut yang terjadi, hanya ada perubahan diagonal. Nih, perubahan diagonal dari sini. Dari sini ya, dari sini. Terhadap persegi gitu kan. Jadi dia jatuh sini gitu. Nah, jika ada perubahan rotasi, maka do U per do Y dikurang do V per do X tidak sama dengan 0. Namun tidak adanya deformasi, maka dia penjumlahannya akan sama dengan 0. Jumlahan ini. Nah, begitupun jika ada rotasi dan deformasi yang terjadi sekaligus, maka do U kali per do Y min do V per do X tidak sama dengan 0, dan do U per do Y plus do V per do X sama dengan 0. Maka jika ini ada terjadi rotasi dan deformasi secara sekaligus. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.